Laporan ekonomi SIA yang disusun Google, Temasek, dan Bain & Company mencatat adanya penurunan pendapatan sektor transportasi online hingga 68% atau menjadi 3 miliar US dollar pada 2020 dari 10 miliar US dollar pada 2019. Menyusul penurunan ini akibat terbatasnya mobilitas masyarakat di masa pandemi COVID-19. Untuk sektor transportasi online justru mengalami penurunan hingga 68% atau menjadi 3 miliar US dollar pada 2020. Ini karena terbatasnya pergerakan orang, ujar Randy Yusuf dalam webinar laporan ekonomi SIA 2020 oleh Google, Temasek, dan Bain & Company Selasa 24 November 2020. Mereka adalah pejuang jalanan yang sejati. Bagaimana tidak, berangkat saat dini hari, balik rumah ketemu anak bini pada malam hari. Jaket seragam mereka kadang kumal bahkan bau. Helm dari perusahaan pun lembab dan kotor. Kadang motor mereka terlihat butut juga renta termakan usia. Senyum juga sapa ramah mereka pada pelanggan adalah sebuah kewajiban. Datang tepat waktu dan sampai di lokasi tujuan adalah sebuah keharusan. Saling percaya secara spontan menjadi ukuran. Bintang 5 dari pelanggan adalah sebuah harapan. Bapak Ridwan adalah bagian dari mereka. Kenalkan, nama saya Ridwan Adwan. Saya driver dari Grab. Saya bekerja di Grab sudah sampai 3 tahun. Selama pandemi ini, jumlah orderan agak menurun dibanding sebelumnya. Kalau semenjak sebelum pandemi orderan agak gampang, dimana aja dapat. Tapi setelah pandemi ini, semenjak jenis layanan Grabback tidak ada atau dibilang PPKM, itu lebih susah untuk mencari orderan. Pandemi COVID-19 mengharuskan orang-orang berdiam di rumah. Keluar rumah adalah sebuah momok dan menjadi hal yang menakutkan. Menjaga jarak salah satu kewajiban. Pelanggan dan Pak Ridwan yang terbiasa berdekatan di motor bututnya sekarang harus berjarak. Panggilan menjemput, mengantar balik pelanggan juga barang makin sepi. Bagaimana saya harus memberi makan anak dan bini, juga bayar sekolah untuk anak-anak saya? Bagaimana saya harus membayar cicilan motor, bayar kontrakan? Sampai kapan pandemi ini berakhir? Pak Ridwan kalut dan wajar, mulai putus asa. Kalau sebelum pandemi, layanan yang ada di Grab itu ada jenis layanan Grabback, GrabFood, Grab Express, terus sama Grab Samday. Dan kalau mulai pas pandemi cuma ada GrabFood, Grab Express, dan Grab Samday aja. Kalau untuk tarif dari awal sampai sekarang pandemi, kalau pas pandemi itu turunnya hampir drastis, Pak. Ya, bisa sampai 50%. Hidup itu seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Bisa jadi filosofi kuno itu yang jadi hiburan bagi Pak Ridwan. Pak Ridwan sadar dirinya, rekan-rekan kerja, semua orang Indonesia, bahkan seluruh dunia sedang dalam balada roda. Kita semua ada di bawah, bahkan pada titik terendah dalam hidup. Keluh kesah wajar sebagai manusia, tapi putus asa tidaklah menyelesaikan masalah. Saatnya Pak Ridwan kembali menata hidup, introspeksi. Saatnya Pak Ridwan ambil hikmah dari pandemi, berdiam diri di rumah demi kesehatan anak bini. Berdiam diri di rumah bukanlah maksud tidak berarti. Ya, kalau dibilang-bilang, kadang dibilang ngeluh ya ngeluh, kadang dibilang terima ya terima. Namanya kehidupan kan pasti ada pasang surutnya. Harapan kedepannya untuk lebih baik lagi dan ekonomi agar bisa seperti dulu lagi. Kalau dibilang senang ya senang sih, karena udah bebas lagi seperti dulu, seperti masa normal. Kalau sekarang baru 10, kemarin
Sehari dari pagi sampai sore cuma 14. Ya paling kalau pas pandemi 5 atau 10 orderan sehari. Perubahan status COVID-19 dari pandemik ke endemik adalah sebuah titik cerah. Ekonomi kembali bergairah. Perasaan dan ekspresi Pak Ridwan pun kembali sumringah. Dunia termasuk bangsa ini berlanjut optimis. Tiada lagi energi negatif, yang ada adalah harapan dan tidak lagi pesimis. Maka perlu saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker. Jika masyarakat sedang beraktivitas di luar ruangan atau di area terbuka yang tidak padat orang, maka diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker. Namun, untuk kegiatan di ruangan tertutup dan transportasi publik tetap harus menggunakan masker. Bagi masyarakat yang masuk kategori rentan, lansia, atau memiliki penyakit komorbid, maka saya tetap menyarankan untuk menggunakan masker saat beraktivitas. Demikian juga bagi masyarakat yang mengalami gejala batuk dan pilek, maka tetap harus menggunakan masker ketika melakukan aktivitas. Yang kedua, bagi pelaku perjalanan dalam negeri dan luar negeri yang sudah mendapatkan dosis vaksinasi lengkap, maka sudah tidak perlu lagi untuk melakukan tes swab PCR maupun antigen. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tersisa adalah energi positif. Pak Ridwan dan kawan-kawan kembali menyiapkan motor bututnya. Sigap merespon permintaan pelanggan. Jalan raya dan tempat mangkal adalah saksi bisunya menyambut hari indah yang terbentang di pandangan. Barista di Kopi Loko Setiabudi. Ya, mau ini Bang, sejauh mana penurunan bisnis saat pandemi COVID-19, sesudah dan sebelum pandemi ini tuh gimana? Ada penurunan omset nggak? Pasti kalau misalnya penurunan omset pasti ada. Seberapa persen sebelum pandemi dan sesudah pandemi itu ada penurunan kira-kira berapa persen? Kalau untuk pertama pandemi itu bisa kira-kira 50% lebih. Lebih. Nah, selama pandemi ini apa ada siasat untuk menarik konsumen tuh ada promo kah atau apa gitu Bang? Pasti pakai promo. Oke. Di online pastinya. Di online ya. Ini soalnya di sini juga kantoran kan pada tutup kalau pandemi kan. Oke. Ini lebih banyak online kah apa dining kah untuk persentasenya selama pandemi ini lebih banyak di mana tuh? Di online soalnya kantor kan pada nggak ada semua WFH. Iya, bagaimana bisnis Anda menyiasati pandemi COVID-19 ini? Yang tadi ya kita banyakin promo di online, di dine-in juga ada promonya juga sih, sama banyakin juga iklan. Biasanya sih kayak gitu. Untuk menu yang best seller tuh di sini apa ya Bang? Kopi susu. Kopi susu. Iya, susu aren. Harapan ini kan sekarang nih udah ada pemberlakuan lepas masker nih Bang. Iya. Kira-kira ada perubahan signifikan nggak untuk orderan? Untuk orderan selama kan kalau pandemi kan pas pandemi itu kantor pada tutup ya. Iya. Keluar semua itu jadi nggak nyewa di gedungnya lagi. Ya berharap kantornya buka lagi, karyawannya udah kayak biasa lagi, ya kayak gitu. Harapan Anda setelah status pandemi ini hilang tuh pengennya seperti apa sih Bang?
kayak normal aja kayak dulu. Semuanya ya di sini ada pintu belakang kan untuk dari gedung. Nah itu dibuka lagi. Dulu kan pandemi itu ditutup. Itulah secuplik kisah hidup masyarakat yang bergantung kepada kehidupan sosial. Kehidupan sosial yang telah terenggut selama adanya pembatasan di masa pandemi. Kisah ini bukan digunakan untuk menyalahkan, mengkambing hitamkan, atau menggurui. Lain daripada itu, kisah ini adalah sebuah pengingat bahwa sesuatu yang sangat biasa seperti makan di kantin ketika jam istirahat kantor, bepergian bertemu dengan sahabat hanya untuk berbagi keluh kesah, adalah sesuatu yang untuk sebagian orang adalah pilihan antara ada dan tidaknya makanan untuk mereka pada hari itu.